singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up to Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got. Di video ini, kita akan membahas 6 topik pembahasan. Bahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari pemasaran jasa. Yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang tujuan dari pemasaran jasa. Yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang karakteristik dari pemasaran jasa. Yang keempat, yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis pemasaran jasa. Yang kelima, yaitu kita akan membahas tentang 7P pemasaran jasa. Dan yang terakhir, yaitu kita akan membahas the flower of service produk jasa. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari pemasaran jasa. Pemasaran jasa adalah suatu tindakan yang ditawarkan pihak produsen kepada pihak konsumen. Nah, yang ditawarkan ini berupa jasa yang tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, ataupun diraba, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh para konsumen, di mana semua aktivitas outputnya berupa kinerja atau hasil yang diterima oleh pelanggan maupun konsumen. Nah, antara pelanggan atau konsumen dan produsen atau pihak pemberi jasa ini mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hal tersebut dapat kita lihat dalam nilai tambah yang diberikan oleh produsen atau pihak pemberi jasa kepada pelanggan atau konsumen. Nah, semuanya dapat kita lihat dalam bentuk kenyamanan, hiburan, ataupun kesehatan. Beberapa pengertian dan definisi dari pemasaran jasa. Yang pertama, yaitu menurut Lopio Adi. Menurut Lopio Adi, pemasaran jasa adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Yang kedua, yaitu menurut Yazid, pemasaran jasa merupakan penghubung antara organisasi dengan konsumennya. Peran penghubung ini akan berhasil bila semua upaya pemasaran diorientasikan kepada pasar. Keterlibatan semua pihak dari manajemen puncak hingga karyawan dan non-manajerial dalam merumuskan maupun mendukung pelaksanaan pemasaran yang berorientasi kepada konsumen tersebut merupakan hal yang tidak bisa ditawar-menawar lagi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, yaitu menurut Daryanto, pemasaran jasa adalah mengenai janji-janji. Nah, janji-janji yang dibuat kepada pelanggan ini harus dijaga. Kerangka kerja strategis diketahui sebagai service trigger yang memperkuat pentingnya orang dalam perusahaan dalam membuat janji mereka dan sukses dalam menghubungkan customer relationship. Nah, adapun yang kedua, yaitu tujuan pemasaran. Terdapat dua tujuan dari pemasaran jasa, yaitu pertama, commercial service atau profit service. Adalah jasa yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Contohnya yaitu cuci mobil, di mana jasa ini bertujuan untuk mendapatkan laba dengan cara mencuci mobil konsumen. Yang kedua, non-profit service,
atau jasa yang bertujuan untuk kepentingan sosial. Contoh, museum, di mana jasa ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen museum tanpa mengincar laba. Materi selanjutnya yaitu karakteristik pemasaran jasa. Karakteristik pemasaran jasa ini terbagi ada beberapa. Yang pertama, tidak berwujud, yaitu wujud selalu suatu produk jasa seperti perbuatan, penampilan, dan usaha lainnya yang tidak bisa disimpan, dipakai, atau diletakkan di sebuah yang diinginkan. Yang kedua, tidak terpisahkan, yaitu jasa ini tidak bisa dipisahkan dari penyedia pelayanan atau jasanya, baik orang dan mesin. Yang ketiga, ada bervariasi. Jasa ini memiliki banyak varian karena jasa selalu tergantung pada siapa yang menyediakan dan kapan hal tersebut terjadi serta di mana jasa itu dilakukan. Yang terakhir, tidak tahan lama, yaitu suatu jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan jangka waktu yang lama. Tidak tahan lamanya jasa tidak jadi masalah apabila permintaan tetap. Yang keempat, ada jenis-jenis pemasaran jasa. Jenis-jenis pemasaran jasa dapat diklasifikasi berdasarkan tujuan kriterianya, yaitu segmen pasar terdiri dari konsumen akhir, contohnya seperti asuransi jiwa dan pendidikan, jasa kepada organisasi, contohnya jasa akuntansi dan perpajakan, tingkat keberwujudan, rented goods service, contohnya seperti penyewa mobil, owned goods service, contohnya seperti jasa pencucian mobil, non-goods service, contohnya seperti dosen dan supir, keterampilan penyediaan jasa, contohnya arsitek, perawat, dan dokter, tujuan organisasi, contohnya penyewa apartemen dan jasa angkutan, tingkat entitas karyawan, contohnya satpam dan cuci mobil otomatis, tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan, contohnya seperti universitas dan bioskop. Nah, 7P dari pemasaran jasa yaitu yang pertama, product elements. Unsur produk ini termasuk lebih dari sekedar elemen inti, yang seperti penyediaan konsultasi atau perhotelan. Yang kedua, place and time. Tempat dan elemen waktu mengacu pengiriman elemen produk kepada pelanggan. Yang ketiga itu pricing. Harga termasuk biaya non-moneter untuk pertimbangan manajemen konsumen dan pendapatan. Yang keempat, promotion. Promosi juga dipandang sebagai bentuk komunikasi dan pendidikan yang memandu pelanggan melalui proses pelayanan. Yang kelima itu proses. Proses itu mengacu pada desain dan pengelolaan proses layanan pelanggan. Yang keenam, physical environment atau lingkungan fisik, juga dikenal sebagai service scape atau proses pengiriman fasilitas dan memberikan bukti nyata dari gambar dan kualitas layanan suatu perusahaan. Yang terakhir, people. Orang meliputi perekrutan, pelatihan, dan memotivasi karyawan layanan untuk memberikan kualitas layanan dan produktivitas. Selanjutnya yaitu flower of service. Flower of service adalah konsep yang menggambarkan produk utama perusahaan jasa yang dikelilingi oleh jasa tambahan yang digambarkan seperti bunga, di mana walaupun core produk perusahaan bagus, tetapi saat jasa tambahan yang diberikan tidak bagus, maka keseluruhan akan terlihat tidak indah. Layanan tambahan yang mempermudah yaitu information, order taking, billing, payment, consultation, hospitality, safekeeping, dan inspection.